Saudara sekalian, selamat pagi. Terpujilah Tuhan yang memberi kita kehidupan dan pasti akan ada banyak kesempatan di depan. Dan karena itu, mari kita selalu percaya dan optimis. Sehingga saya menyampaikan renungan singkat yang saya beri tema pohon yang tidak berbuah. Teksnya diambil dari Matius 21 ayat 18 sampai 22 berbunyi demikian. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan itu ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan mendapatkannya. Saudara sekalian, minggu itu menjelang hari raya Paskah diberikan tidak kurang 2,5 juta orang jumlahnya. Pada saat itulah Yesus masuk kota Yerusalem. Lalu setelah itu Yesus masuk di Yerusalem, dan pada malam harinya menjelang petang dia kembali ke satu daerah namanya Betania, menginap di sana. Lalu pagi hari, itu berarti hari Seninnya, dia bersama murid-murid kembali ke kota. Nah, dalam perjalanan itu, tadi teks yang kita baca adalah di tepi jalan itu ada sebatang pohon ara. Dan dikatakan juga Tuhan Yesus sedang lapar. Karena seperti sering kita katakan, Yesus itu manusia sejati 100%, tapi juga Allah sejati. Dan dia lapar. Dan dia mendekati pohon itu dan tidak menemukan buah apapun kecuali daun-daun saja. Lalu kata Tuhan Yesus, mulai sekarang kau tidak akan berbuah selama-lamanya. Tata teks kita, maka pohon itu langsung kering. Murid-murid tercengang. Saudaraku, kejadian ini mungkin memberi kesan kepada kita yang pertama, kok Tuhan Yesus kejam banget. Tidak berbuah langsung dikutuk dan menjadi kering. Tapi menurut saya tidak. Tuhan Yesus ingin memberi pelajaran bahwa pohon ditanam dengan tujuan menghasilkan buah. Kalau tidak berbuah, pohon itu sia-sia dan hanya menghabiskan nutrisi. Yang kedua, Tuhan Yesus ini mengajar kepada orang banyak tentang iman. Nah itu dia berkata, kalau kau percaya, bahkan kamu bisa berkata kepada gunung ini, tercampaklah engkau ke laut dan akan terjadi. Dan yang ketiga, menurut saya, sekali lagi Tuhan Yesus ingin memberi pelajaran bahwa apapun kondisinya, kalau pohon ditanam, dia harus berbuah. Dan itu sebabnya menjadi renungan kita. Saudaraku, kita ini digambarkan seperti pohon. Sebagai umat yang telah ditebus menjadi milik Tuhan Yesus, kita digambarkan sebagai pohon. Apakah hidup kita hanya berdaun saja? Apakah ibadah dan kekristenan kita hanya di bibir saja? Hanya kelihatan rohani, religius, beribadah dengan antusias, mengangkat tangan, gegap gempita, seperti pohon yang berdaun lebat? Tuhan Yesus ingin lebih dari itu, bahwa hidup kita harus menghasilkan buah-buah kebenaran. Buah yang menjadi berkat bagi sesama. Buah yang menyenangkan bagi Tuhan sebagai pemilik hidup kita. Karena itu, saudaraku, mari kita introspeksi. Mari kita memeriksa diri. Apakah hidup kita sudah berbuah? Apakah orang lain merasa senang mendengar kata-kata kita yang menguatkan, yang menghiburkan, yang memotivasi positif? Apakah hidup kita menjadi teladan yang baik, hidup yang diwarnai kebenaran, diwarnai kejujuran, hidup yang tidak serakah dan tidak egois? Itulah buah yang memberkati orang lain. Jangan sampai hidup kita tidak berbuah, dan itu menyedihkan Tuhan yang telah menebus dan membeli kita dengan lunas. Karena itu, saudaraku, ingatlah, dari buahnya lah pohon itu dikenal. Itu kata Tuhan Yesus dalam Matius 12 ayat 33. Apakah kita menghasilkan buah yang baik atau bahkan tidak berbuah? Amin. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan bahwa hidup kami harus seperti pohon yang harus menghasilkan buah. Tolong supaya hidup kami tidak hanya kelihatan religius, tidak hanya aktif dan giat dalam berbagai aktivitas ibadah, ritual, lebih supaya hidup kami menghasilkan buah kebenaran. Hidup kami menjadi berkat bagi sesama. Kata-kata kami, tingkah laku kami, bahkan melalui apa yang kami lakukan, orang dikuatkan, orang diberkati, orang menemukan damai sejahtera. Itulah buah hidup kami. Janganlah hidup kami menjadi hidup yang tidak memberi dampak positif. Berkatilah kami dan pakailah kami hari ini. Ini doa kami. Amin. Selamat pagi.